Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan Dirgahayu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Selamat bersyukur dan bersukacita atas kasih dan kebaikan Tuhan di usia yang ke-43. Tema hari ulang tahun 2022 adalah gereja sebagai rumah Tuhan yang menerangi bangsa-bangsa. Dari Markus 16 ayat 15. Doa kami, kiranya gereja Kristen Oikumene di Indonesia terus disertai Tuhan dalam melanjutkan tugas panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani untuk menjadi terang di tengah umat dan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum minggu pertama hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Daniel Petrus Zacharias MTH, Gembala Sidang GKO Cibitung. Juga pada pukul 09.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Abraham Hadatulang SSI, Gembala Sidang GKO Setia Mekar. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 7.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1 lantai 2. Komisi Pemuda mengundang para pemuda-pemudi untuk ikut dalam acara Pray, Praise, and Worship yang akan diadakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di gereja. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Pemberitahuan mengenai ibadah Pelpri mulai bulan Agustus 2022, ibadah Pelpri akan diadakan 2 kali sebulan. Jadwal ibadah bulan Agustus diadakan pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 27 Agustus 2022. Komisi Pria Kaum Bapak PGIS Depok mengundang seluruh anggota Pria Kaum Bapak GKO Depok 1 untuk mengikuti ibadah Pelpri gabungan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB di Gereja GKPI Pondok Ranggon. Komisi Lansia PGIS Depok mengundang seluruh anggota Komisi Lansia untuk ambil bagian dalam ibadah bulanan Komisi Lansia PGIS Depok yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 di Gereja GKPI Rock pada pukul 10.00 WIB. Komisi Lansia akan mengadakan ibadah Padang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di Gerita Cibulan Cisarua Bogor. Mohon keikutsertaan seluruh anggota Komisi Lansia dalam acara tersebut. Telah dibuka pendaftaran kelas musik gitar bagi pemula yang akan dimulai pada 14 Agustus 2022 di gereja. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Berikut adalah penekanan warta sepekan. Pada ibadah umum minggu pertama hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Daniel Petrus Zacharias MTH, Gembala Sidang GKO Cibitung.
Juga pada pukul 09.00 WIB akan dilayani oleh hambanya Pendeta Abraham Hadatulang SSI, Gembala Sidang GKO Setia Mekah. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 7.30 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 7.30 WIB di Gereja GKO Depok 1, lantai 2. Komisi Pemuda mengundang para pemuda-pemudi untuk ikut dalam acara Pray, Praise, and Worship yang akan diadakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli 2022 pukul 11.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di gereja. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 7.00 WIB di halaman samping gereja. Pemberitahuan mengenai ibadah Pelpri mulai bulan Agustus 2022, ibadah Pelpri akan diadakan 2 kali sebulan. Jadwal ibadah bulan Agustus diadakan pada tanggal 13 Agustus 2022 dan 27 Agustus 2022. Komisi Pria Kaum Bapak PGIS Depok mengundang seluruh anggota Pria Kaum Bapak GKO Depok 1 untuk mengikuti ibadah Pelpri gabungan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB di Gereja GKPI Pondok Ranggon. Komisi Lansia PGIS Depok mengundang seluruh anggota Komisi Lansia untuk ambil bagian dalam ibadah bulanan Komisi Lansia PGIS Depok yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 di Gereja GKPI Rock pada pukul 10.00 WIB. Komisi Lansia akan mengadakan ibadah Padang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di Gerita Cibulan Cisarua Bogor. Mohon keikutsertaan seluruh anggota Komisi Lansia dalam acara tersebut. Telah dibuka pendaftaran kelas musik gitar bagi pemula yang akan dimulai pada 14 Agustus 2022 di gereja. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB di Gereja GKO Depok 1. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Marilah bersama kita menyatukan hati dan suara untuk menyanyikan lagu Mars GKO sambil kita berdiri. Indonesia bersatu membangun gerejanya. Gereja Kristen Ekumenene di Indonesia bersatu menggapai cita-cita. Dengan moto semua menjadi satu, walau berbeda suku, adat, budaya. Dengan kasih Tuhan yang Maha Esa, menjalin kasih sesama manusia. Gereja Kristen Ekumene di Indonesia maju bersama bagi namanya. Gereja Kristen Ekumene di Indonesia bersatu membangun gerejanya. Gereja Kristen Ekumene di Indonesia bersatu menggapai cita-cita. Dengan moto semua menjadi satu, walau berbeda suku, adat, budaya. Dengan kasih Tuhan yang Maha Esa, menjalin kasih sesama manusia. Gereja Kristen Ekumene di Indonesia maju bersama bagi namanya. Kita tetap berdiri untuk memasuki ibadah hari ulang tahun GKO ke-43. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah.
Dengan jemaat kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita datang kepadanya dengan rasa syukur dan dengan rasa takut akan Tuhan. Ibadah hari ini jadilah di dalam nama Allah Bapa Pencipta, Tuhan Yesus Penebus, dan Roh Kudus penjamin hidup kita. Kasih karunia dari Allah Tritunggal ada dan hadir dalam hidupmu selamanya. Dan hadir pula dalam hidupmu. Jemaat dipersilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan atas sabdanya. Tak pernah ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin aku. Marilah ya Tuhan pimpin aku. Sidang jemaat, saya jemput untuk bangkit berdiri. Karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah Allah yang telah mengampuni kita, terdapat dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Karena itu, bersyukurlah dan bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab dosa-dosamu telah diampuni. Kasih Kristus mendamaikan Jemaat saudara. saling bersalaman dan mengatupkan tangan di atas. Kasih Kristus mendamaikan saudara. Kasih Kristus mendamaikan. Puji dan syukur. Ya Allah, kami bersyukur atas mereka yang telah merintis gerejamu dari masa awal berdirinya GKO dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Kami juga bersyukur untuk para pendeta, penatua, diaken dan semua pelayan-Mu
yang selalu memberitakan Injil dengan kasih dan kesetiaan dari Allah. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah mengambil bagian hidup dalam persekutuan bersama dengan semua bangsa, suku, dan bahasa yang telah bertahun-tahun, dan sekarang mereka telah pulang kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk persekutuan ini yang membuat kami dapat saling peduli, mengingatkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang selalu datang beribadah memuji-Mu, mendengar firman-Mu, dan mencari kekuatan di dalam Engkau dengan penuh ketaatan. Kami bersyukur untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman dari setiap mereka yang telah sidi, dan jawaban doa yang kami terima dari-Mu. Kami juga bersyukur karena pencurahan kuasa-Mu bagi kami hari ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menaati seluruh perintah-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian sejenak, kita menyaksikan kesaksian pujian dari Komisi Lansia.
terima kasih untuk Oma, Opa, Eyang Kakung, Eyang Putri, Ompung Boru, Ompung Doli untuk pelayanannya. Selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kesehatan dan kebahagiaan bersama anak dan cucu dan mungkin cicit. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih luar biasa pujiannya, biar menggugah kita semua bahwa Tuhan Yesus itu teramat baik. Di tengah apapun dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Buktinya oma, opa, opung semua kakek nenek tadi masih ada sampai saat ini. Tuhan berkati semua lansia GKO Depok 1. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam ibadah khusus hari ulang tahun Sinode GKO yang ke-43, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan melakukan firman tersebut. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini, sehingga setiap kata-kata yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Kita buka bersama kitab kita. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16. Kita akan membaca secara bersama-sama Injil Markus pasal 16 ayat 15. Sudah dapat semua? Kita tunggu yang lainnya. Injil Markus 16 ayat 15. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata yang berbahagia ya setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Harus yang GKO dong. Shalom, damai di hati, shalom. Shalom. Damai di hati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Ya, selamat ulang tahun untuk Sinode GKO yang ke-43. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai hari ulang tahun Sinode GKO, itu tidak bisa lepas dari yang namanya GKO Jemaat Depok 1. Karena tanpa adanya GKO Depok 1, maka otomatis tidak akan ada Sinode GKO. Jadi saya lihat foto di ruang pendeta tahun 77 ya, 77 GKO Depok secara jemaat lokal. Tapi secara sinodal kita berulang tahun di 29 Juli tahun 1979, hari Jumat lalu. Makanya semua di Sinode GKO saat ini sama-sama beribadah menggunakan tata ibadah khusus dengan tema yang sama, yaitu beritakanlah Injil
kepada segala makhluk. Saya bersyukur Bapak Ibu dan Saudara sekalian boleh menyampaikan khotbah HUT syukur 43 GKO di tempat asal muasalnya Sinode GKO ada. Kita tahu bersama 43 tahun bukan waktu yang sedikit, 43 tahun bukan waktu yang singkat, udah waktu yang lumayan panjang, lumayan lama. Maka tadi saya bilang terima kasih untuk lansia yang telah mengingatkan kami semua. Karena memang sepanjang 43 tahun itu Sinode GKO berlayar di tengah ombak yang luar biasa, bahkan sampai detik ini. Dan kenapa GKO masih ada? Karena Tuhan sayang sama GKO. Kenapa GKO masih ada? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya semua para pelayan Tuhan terus doa kepada Tuhan. Tanpa doa Bapak Ibu gak mungkin. Minggu lalu kita udah bahas gereja yang berseru kepada Allah. Selama 1 minggu renungan harian 4M terus bahas tentang doa. Nah saat ini kita mau lihat bersama. Kita baru selesai sidang sinode. Dan gak terasa Bapak Ibu, kita akan mengimplementasikan misi yang kelima. Di tahun 2002 dibuat visi dan misi, dijabarkan sepanjang 25 tahun ke depan. Dan ini adalah tahun kelima, misi yang kelima. Jadi sepanjang 5 tahun ke depan, yaitu bicara tentang GKO bertambah luas melalui penginjilan. Tema ini, GKO bertambah luas melalui penginjilan, akan mewarnai gerak-gerik kita, akan mewarnai warna pelayanan kita sepanjang 2022 hingga 2027. Ada satu misi di sana yaitu bagaimana GKO bisa menciptakan 100 jemaat lokal. Suatu hal yang sulit, suatu hal yang mungkin bagi manusia enggak mungkin GKO bisa sampai 100 jemaat lokal. Sampai nanti 2027 sebelum nanti dibaharui lagi 25 tahun ke depan kita akan bahas apa. Tapi saya yakin Bapak Ibu, ketika kita sepakat mengimani akan ada 100 jemaat lokal, kita bisa mencapainya di 2027 nanti. Nah maka itu pertanyaan utama adalah bagaimana strategi kita terhadap mandat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai visi misi itu. Jadi saya sedang ketika beribadah, saya lihat di sebelah kanan sana ada poster kegiatan Komisi Perkabaran Injil. Luar biasa Bapak. Oh itu betul dilakukan dan semua jemaat lokal lakukan itu. Saya yakin GKO akan terus bertambah besar. Dan luar biasa bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Nah, kita mulai belajar saat ini. Apa sih beritakan Injil kepada segala makhluk itu mencakup apa saja? Kita pertama Bapak Ibu. Siapa yang terima mandat itu? Kalau lihat pembacaan kita ini kitab terakhir dalam Injil Markus, kita lihat yang menerima mandat adalah 11 murid yang ada pada saat itu. Kenapa 11 murid Pak Pendeta? Kan murid Yesus ada 12. Karena Yudas tidak termasuk. Yudas sudah mengkhianati Yesus. Jadi ketika konteks bacaan kita hanya 11 murid itu yang menerima mandat langsung dari Tuhan Yesus. Kita melihat Bapak Ibu, latar belakangnya gimana? Apakah murid-murid 11 orang ini adalah kalangan orang hebat, kalangan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab suci? Kita mau lihat Bapak Ibu. Ternyata tidak. Mereka berasal dari mana Yesus sendiri telah dibesarkan. Mereka bukan dari kalangan ahli Taurat. Kalau kita melihat murid-murid Yesus, ada beberapa yang nelayan, ada satu pemungut cukai, ada satu orang zelot atau bahasa sekarang itu orang partai, orang politik. Tidak ada imam di antara mereka. Tidak ada satupun ahli Taurat. Tidak ada penguasa. Tidak ada orang yang hebat. Nah dari sini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, Tuhan juga mampu mengangkat kita sebagai orang-orang yang biasa ini menjadi orang yang luar biasa.
Nah, terkadang kita merasa kecil, kita merasa rendah diri, yang boleh itu rendah hati. Kita merasa, Pak Pendeta, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kekayaan untuk dibagikan kepada orang miskin. Saya nggak ada apa-apa, Pak. Bapak Ibu, walaupun kita hanya orang biasa, saya mau katakan, sama seperti murid dahulu 11 orang itu. Dia orang biasa, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan mau angkat mereka, Tuhan mau pakai mereka menyampaikan kabar baik, berita Injil, maka pasti Tuhan akan lakukan itu. Dan lihat, mereka jadi orang luar biasa. Ya, itu. Dimensi yang pertama, penerimanya adalah orang biasa, tapi Tuhan pakai. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Penerima mandat itu tidak terbatas pada para rasul yang beratau berakang masyarakat kebanyakan. Ingat, penerima mandat itu tidak berhenti di ke-11 murid, tidak berhenti di Rasul Paulus. Dia terus sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah penerima mandat ilahi itu untuk menyampaikan berita Injil. Hal yang kedua, apa sih dimensinya? Apa sih isi dari yang Tuhan kasih itu? Apa isinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita lihat. Adalah memberitakan Injil atau bersaksi. Bersaksi itu bisa melalui kata, perbuatan, ada tanda ajaib, ada gaya hidup. Kalau zaman saat ini bisa juga melalui digital. Melalui apa? Melalui kata. Kita sampaikan, kita khotbahkan, kita beritakan, kita perkenalkan siapa itu Yesus kepada orang yang belum kenal Yesus. Itu, beritakan. Kalau perbuatan, mungkin kita bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa berkata-kata dengan baik. Minimal Bapak Ibu, lewat perbuatan lah, maka kita menjadi saksi Kristus. Jangan udah nggak bisa bicara, udah nggak berani. Sebenarnya semua bisa. Ingat kisah Musa, Tuhan, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa bicara. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berikan kekuatan kepada Musa. Lihat, Musa menjadi pelayan hebat yang luar biasa. Timotius masa muda, Tuhan pakai. Intinya Bapak, mau aja dulu. Mau nggak kita menyampaikan isi mandat itu? Kalau kita lihat baca terus ini kisah Markus 16 ini, satu pasal itu, dari ayat 9 hingga ayat 20, ada tanda ajaib. Tanda ajaib itu adalah ketika kita berdoa, ketika kuasa Tuhan nyata, mukjizat Tuhan nyata, kita doakan orang yang belum kenal Yesus, kita tumpang tangan, kita pegang dia. Tapi Pak Pendeta, kan yang boleh tumpang tangan hanya pendeta dan penatua. Enggak, Bapak Ibu. Semua ketika kita percaya Yesus, kita diberi mandat itu. Jadi jangan, bukan saya mengecilkan tugas pendeta, tugas penatua, enggak. Jangan sedikit-sedikit, panggil Pak Penatua, panggil Pak Pendeta, anak saya begini, ada orang begini. Jangan Bapak Ibu. Semua kita bisa. Semua dikasih kuasa yang sama. Yang membedakan kita adalah hanya jabatan organisasi di gereja, itu aja. Kita punya jabatan pelayanan, jabatan gerejawi, pendeta, penatua. Tapi kuasanya itu sama. Tanda ajaib, Tuhan, saya berdoa untuk tetangga saya ini Tuhan. Dia belum kenal Engkau, saya percaya Engkau akan menyembuhkannya. Amin. Dan ketika itu Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan, itu adalah sebagai bagian dari kesaksian kita Bapak Ibu. Dan jangan marah sama Tuhan ketika memang Tuhan gak kasih kesembuhan. Ada cara-cara yang lain. Ya. Tadi tanda ajaib. Kalau apa? Gaya hidup. Kita lihat gaya hidup kita sekarang. Gaya hidup di luar sana luar biasa Bapak Ibu. Gak ada, bisa saya apa? Saya katakan gaya hidupnya luar. Wah, zaman semakin maju gaya hidup tuh. Jangan Bapak Ibu. Mari gaya hidup kita mencerminkan Kristus yang ada dalam diri kita. Ya. Gaya hidup kita. Gaya hidup yang tidak berlebihan. Gaya hidup sederhana seperti apa Yesus lakukan ketika dia hadir di dunia ini.
gaya hidup. Dan orang lihat, oh orang Kristen begini ya. Itu alat kesaksian. Yang berikutnya, digital. Kita bisa menyampaikan kabar baik, kita bisa menyampaikan Injil melalui media sosial. Jangan kita pakai media sosial kita untuk mengutarakan hujatan kebencian, untuk mengutarakan curhat dan lain sebagainya. Jangan. Pakai sarana media sosial itu untuk menyampaikan berita baik, untuk menyampaikan Injil. Facebook, IG, Twitter, YouTube dan lain sebagainya, pakai itu alat digital. Atau mau zaman yang dulu ada radio, televisi, semua dipakai Bapak Ibu. Kalau itu nggak ada, saya nggak bisa bayangkan bagaimana perkembangan kekristenan. Dan coba kita bayangkan Bapak Ibu, hampir 2 tahun lebih kita dirundung pandemi. Ini adalah kali saya kedua khotbah di luar. Kemarin minggu lalu di Keroncong Permai Tangerang, minggu ini di Depok. Sepanjang 2 tahun lebih saya tidak pernah keluar Bapak Ibu. Saya diam stay di GKU Setia Mekar. Coba bayangkan, ketika perkembangan teknologi tidak sepesat ini, wah, bagaimana kita mau ibadah? Bagaimana kita mau menyampaikan terus berita baik bagi jemaat-jemaat kita? Susah. Kita bersyukur Tuhan izinkan terjadi pandemi, tapi di satu sisi Tuhan juga izinkan terjadinya perkembangan ilmu teknologi yang luar biasa. Kita bisa rekaman, jemaat di rumah bisa menikmati, bisa mengikuti ibadah. Terus imannya terus ditumbuhkan. Kita bersyukur digital. Nah, mari kita pakai itu Bapak Ibu. Kan stop, udah pandemi selesai, udah enggak. Terus pakai itu untuk sampaikan kabar baik. Ya. Bukan kita terima berita, kita nggak tahu ini benar atau enggak, kita sebarluaskan. Jangan. Kita lihat dulu ini benar nggak berita ini. Kalau Alkitab itu sudah benar. Jadi tulis Alkitab, sampaikan di Facebook. Ketika ada orang belum mengenal Yesus, wah tersentuh dia, baru kita bimbing untuk lebih lagi mengenal Yesus. Nah, menjadi pertanyaan adalah Injil yang seperti apa? Karena kadang banyak orang hanya pakai apa? Dia pakai Injil, pakai Alkitab untuk menutupi kesalahannya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu hal yang salah Bapak Ibu. Yang benar adalah kita diubahkan oleh Injil, kita rajin baca firman, nah itu kita keluarkan kepada orang. Jadi bukan mentang-mentang kita udah rajin baca kitab, kita menjudge orang, kita mengintimidasi seseorang, bukan itu. Tapi bagaimana firman itu menentukan, kabar baik itu menentukan bagi setiap orang yang ada dekat kita. Kan sekarang banyak kabar hoax yang disebarkan, banyak berita-berita bohong yang disebarkan. Coba lihat, berapa banyak berita baik, berapa banyak kabar keselamatan disampaikan, sedikit. Nah, Injil adalah kabar baik. Injil bukan kabar tidak baik, dia adalah kabar baik. Jadi yang kita sampaikan adalah kabar baik. Hal yang ketiga, kepada siapa? Apa objeknya, kepada siapa kita sampaikan mandat itu, berita Injil itu? Terkadang baca kita ayat 15 bagian terakhir, kepada segala makhluk. Luar biasa. Segala makhluk. Berarti bukan hanya manusia. Tapi ingat, yang hidup. Jangan yang sudah mati. Makhluk berarti dalam konteks dia hidup. Maaf, ada orang, mungkin keluarga, ketika entah papanya, entah mamanya, entah anaknya, entah saudara yang meninggal, baru ngomong di kuburan, Yesus tuh begini, jangan terlambat. Dan itu enggak, itu bukan difirmankan ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, semua makhluk adalah makhluk hidup. Ya, adalah makhluk hidup. Terus Pak Pendeta bagaimana
Beritakan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu, ingat, ketika kita tidak merusak alam, maka itulah kita sudah lakukan firman ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika kita mau menyayangi hewan, entah itu kucing, anjing, dan lain sebagainya, kita sudah beritakan Injil kepada semua makhluk. Lihat keadaan kita Bapak Ibu saat ini. Lihat dunia khususnya Indonesia yang semakin panas. Ya. Luar biasa bisa 32, 34 di Bekasi. Wah, dahsyat panasnya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum peduli dengan lingkungan sekitar. Masih banyak. Masih banyak yang belum memisahkan mana sampah yang ini khusus ini untuk ini. Banyak orang yang ketika pakai masker main buang seenaknya. Ya. Mungkin saat ini kita belum enggak ngaruh nih Bapak Ibu. Justru nanti ke depan kita lihat untuk anak cucu kita. Banjir itu apa sih? Itu karena manusia tidak mencintai alamnya. Tidak memberitakan Injil kepada semua makhluk. Mari kita cintai alam kita. Apa go green? Saya nggak tahu di Depok, di Depok di semua swalayan apa masih pakai plastik? Di kayak Alfa, Indomaret. Harus beli, tapi plastik. Bawa sendiri ya. Ya, berarti hampir sama di Bekasi. Di Bekasi itu udah nggak ada lagi plastik Bapak di swalayan Alfa, Indomaret. Ya, nggak ada. Nggak disiapkan di kota Bekasi ya. Kalau kabupaten masih di kota Bekasi, itu nggak ada lagi. Semua harus bawa tas. Ya, itu udah bagian dari mencintai alam. Dan ketika orang-orang lihat, oh iya itu orang Kristen ya. Oh, itu bagian dari kesaksian kita. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan bagian terakhir, siapa sih yang kasih mandat itu? Siapa pemberi mandat itu? Pemberi mandat adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya Bapak Ibu, itu firman dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa itu Injil? Yesus itu adalah Injil sendiri. Berarti yang kita beritakan, yang kita sampaikan kabar baik itu adalah harus bercerita tentang yang namanya Yesus. Nama agung, nama yang begitu luar biasa dahsyat. Nama di atas segala nama. Bapak Ibu, ketika dengar orang perkabaran Injil yang disampaikan bukan Yesus, tolak dalam nama Yesus. Yang ujung-ujungnya hanya untuk menyombongkan dirinya, tolak dalam nama Yesus. Semua perkabaran Injil kuncinya hanya satu, beritakan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Itu kunci cuma satu. Ya. Karena Dia yang kasih mandat. Jadi kita beritakan tentang Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan segala makhluk. Kita harus yakin hal itu. Merupakan penyedia damai sejahtera, panggilan untuk kebebasan, inspirasi kekuatan untuk menjadikan segala makhluk dipulihkan. Saya tekankan lagi, segala makhluk dipulihkan termasuk alam sekitar kita yang adalah ciptaan Dia. Supaya pulih semuanya. Itulah perkabaran Injil. Injil juga menawarkan sukacita masa kini, mendorong kita untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus menjalani kehidupan yang kudus dengan motif yang paling mulia. Ketika kita lakukan hal itu semua Bapak Ibu, keempat hal tadi, masih adakah yang dapat menghalangi kita untuk memberitakan kabar baik itu? Mari kita pakai momen hari ulang tahun Sinode GKO yang ke-43 untuk kita bersama-sama pergi, ini bilang ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, beritakanlah
kabar baik. Momen ini kita bersama-sama bergandengan tangan. Gak bisa hanya GKO Depok 1, gak bisa hanya GKO Setia Mekar, GKO Cibitung, GKO Tangerang dan lain sebagainya, gak bisa. Ingat, kita sudah disatukan melalui namanya Sinode GKO. Kita sama-sama bersatu. Ombak semakin banyak, tantangan semakin hebat pastinya. Tapi percayalah, ketika kita sama-sama dengan penuh perjuangan, dengan penuh tekad yang kuat, yang dari Tuhan, pasti Bapak Ibu akan bisa menjadi pelaku pekabaran Injil yang luar biasa dipakai Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Mari berubah. Ingat, Bapak Ibu sudah kenal Yesus. Bapak Ibu sudah tahu siapa itu Yesus. Itu yang menggerakkan Bapak Ibu untuk menyampaikan kabar baik. Ketika diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan masyarakat sekitar. Yakinlah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi perebaran kerajaan Allah di dunia ini. Karena kita sepakat suatu saat nanti semua lutut akan berteluk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan ini. Mari kita pergi, mari kita beritakan Injil, kabar baik kemanapun dan dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan, PKJ 183 bait pertama dan yang kedua, mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring. Serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari watakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terbaring. Dan teruslah serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dalam kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Kita berdoa.
hanyalah ungkapan syukur yang pantas dan patut kami naikkan kepadamu Tuhan. Dalam rangkaian hari ulang tahun Sinode GKO yang ke-43, terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh diteguhkan bahwa kami harus memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Beri kami kekuatan Tuhan. Yakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami, menguatkan kami, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam hati kami untuk terus memperkenalkan, menyampaikan kabar baik bahwa memang hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hal ini. Dan saat ini Bapa, kami menyatukan hati untuk menaikkan setiap rangkaian doa-doa syafaat kami. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Gembala Sidang Bapak Pendeta Aurisa bersama dengan keluarganya, Pendeta Non Gembala Sidang Bapak John Patar, yang Tuhan berkati mereka semua. Demikian juga dengan para penatua beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka, satukan hati mereka semua, sehingga mereka boleh saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, untuk bersama-sama melayani umat yang telah Engkau percayakan untuk mereka layani secara bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari Jemaat GKO Depok 1. Tuhan terus berkati, sehingga masing-masing boleh terus bertumbuh iman pada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa bagi keluarga-keluarga di jemaat ini. Keluarga Bapak Daniel Liu, keluarga Bapak K.S. Taik, keluarga Bapak Lestian Dinasti Huta Barat, keluarga Bapak Penatua Laterian Hia, keluarga Bapak Samuel Edwin Ganap, keluarga Bapak Martin Luther Gea, keluarga Bapak Roland T.P. Sitompu, keluarga Bapak Nelson Sensi Tarupun, keluarga Bapak Albert Fredrik Saragi, keluarga Ibu Risya Murtini A. Asa Dadiara. Bapak di surga, saat ini Tuhan di minggu ini, nama-nama keluarga yang telah disebutkan tadi, Engkau yang memberkati mereka semua. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Bila Tuhan datang, Tuhan rawat, Tuhan angkat setiap apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Dan bila lewat pertolongan Tuhan, maka mereka boleh terus bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka semua. Yakinkan mereka bahwa sesuai waktu Tuhan yang indah, mereka boleh dapat pasangan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, biarlah sesuai dengan waktu Tuhan yang indah, mereka boleh dapat pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang saat ini sedang menjalin hubungan. Tuhan tolong terus ingatkan mereka, sehingga dengan penuh kesetiaan masing-masing dari mereka boleh menjaga kekudusan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, lansia, serta setiap anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Bapak tolong mereka semua. Para lansia ini, duda, janda, di tengah kesendirian mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Pakai kami ya Bapak sebagai alat Tuhan di dalam mengasihi dan memberkati mereka. Kami juga anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, Tuhan tolong mereka, jamah hati mereka ya Bapak. Kami percaya mukjizat Tuhan masih ada sampai detik ini. Di zaman kuasa Tuhan, maka mereka boleh bertobat. Mereka boleh kembali mengaku bahwa memang hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah Kota Depok, pusat terus bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan ini. Berarti semua pemimpin kami dari presiden hingga ketua RT di mana kami tinggal, sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan. Ibu Sumihar Tobing,
Ibu Remina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Julian Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati Simanjuntak, Ibu Dewita Simamora Indrawan, Bapak Sugito, Bapak Hari Raisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Saudara Vigo Aiheri, Bapak Joni Baktiar, Saudari Marta Raisina. Tuhan tolong mereka tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Tadi kami menyatukan hati kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kuasa kesembuhan mujizat untuk mereka. Tuhan berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman dikonsumsi, supaya semua itu dipakai menjadi alat Tuhan. Di dalam Tuhan pasti akan menyatakan kuasa mujizat kesembuhan untuk mereka semua. Makasih Bapak. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam 1 minggu ke depan dari hari ini yang akan berulang tahun. Chelsea Yosef Misa, Ibu Star Maurina Sijabat, Saudara Ariando Kevin Agusto, Ibu Laura Evelyn Romaito Sihombing, Raquel Nina Kirana Suristio, Ibu Aksa Urina, Diana Glory Tameon, Opelia Jovanka Pesitompul, Ariando Natonis, Saudari Winona Natania Mulia, Ibu Minori Situmorang Borusi Marmata, Saudara Gamelia Azer Teorupun, Andreas Mateo Misa, Bapak Adris Nai, Saudara Agus Effendi, Ibu Kesumo Wardani. Bapak di surga, nama-nama ini dari hari ini hingga 1 minggu ke depan, mereka akan mengalami penambahan usia 1 tahun. Biarlah Tuhan, ketika hari itu terjadi, mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, karena semua itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan menjawab setiap menjadi kebutuhan mereka. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka di usia yang baru ini. Dan biar di usia baru ini mereka boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berarti untuk 1 minggu ke depan, kepanjang pelayanan di masing-masing komisi, pelayanan kategori, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Dan saat itu Tuhan, kami menyatukan hati berdoa untuk sinode kami Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, yang kemarin hari Jumat 29 Juli boleh berusia 43 tahun. Ada banyak hal yang kami rasakan. Kami yakin semua itu berkat campur tangan dari Tuhan. Ketika Tuhan menyertai sampai di usia 43 tahun, kami yakin ke depan nanti, sampai kapanpun selama-lamanya, Tuhan akan terus menyertai dan memberkati sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Terima kasih Bapak. Berkati majelis sinode periode 2022-2027, sehingga lewat perkenanan Tuhan, lewat campur tangan Tuhan, boleh mengerjakan setiap hasil sidang sinode yang keseluruh. Terima kasih Tuhan. Kami rindu GKO terus maju, GKO terus berkembang pesat di Indonesia. Banyak pos-pos pelayanan yang boleh dibuka kembali. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa untuk mereka yang hadir di tempat ini. Mereka membawa segenap ucapan syukur mereka. Mereka membawa segenap persoalan hidup mereka. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit boleh disembuhkan, yang beban berat boleh diangkat setiap persoalan hidup mereka, yang hubungan kurang harmonis antara suami, istri, suami, orang tua, anak, orang tua boleh semakin harmonis. Ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Tuhan mau mendengarkannya dan Tuhan mau menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman-Nya yang berkata dalam Mazmur 30 ayat 5, demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, miliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya, sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa secara bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Karena itu berkenanlah menerima persembahan yang tulus dari hati kami ini. Mampukanlah kami untuk mengelola yang ada pada kami. Kami sangat rindu untuk mempersembahkan kehidupan kami menjadi dupa yang harum bagi dunia ini. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah menyertai dan memberkati
perjalanan pelayanan GKO selama 43 tahun ini. Kita percaya Allah kita setia. Penyertaannya akan terus berlangsung saat ini, di masa depan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. KJ 339 bait pertama dan yang kedua, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Gunjanglah neraka karena mendengar sorak-sorai nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Pakai Laskar Jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am. Satu pengharapan, satu pengiman. Maju Laskar
satu saat teduh. Ibadah minggu dan juga ibadah syukur ulang tahun GKO ke-43 telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.